Selamat datang di MSH Channel. Materi yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini ialah tentang polinomial atau sering juga disebut dengan suku banyak. Sekarang, apa sih itu polinomial atau suku banyak? Polinomial adalah suatu bentuk aljabar yang terdiri dari beberapa suku dan memuat suatu variabel berpangkat bulat positif. Perlu digarisbawahi, berpangkat bulat positif. Ini yang akan menjadi patokan kita nanti ke depannya. Ingat sekali lagi, variabel dengan berpangkat bulat positif. Bentuk umum dari polinomial berderajat n dengan variabel x dapat ditulis dalam bentuk seperti bisa kalian lihat di video ini. an pangkat x pangkat n ditambah an-1 x pangkat n-1 ditambah seterusnya hingga a0. Ya, jadi ini semakin lama semakin mundur hingga menjadi 0. Dengan keterangannya ialah n itu adalah bilangan bulat positif. Sekali lagi, n itu adalah bilangan bulat positif. Dan n-1 seterusnya hingga a0 adalah bilangan real yang disebut dengan koefisien. Dengan a0-nya adalah bilangan real yang disebut suku tetap atau konstanta. Atau sering kita lihat konstanta itu adalah bilangan yang tidak memiliki variabel. Itu kita sebut dengan konstanta. Selanjutnya, kita lihat di sini. Apakah ini termasuk dalam bentuk polinomial atau suku banyak? Ya, ini adalah polinomial dengan berderajat 3. Apa yang dimaksud dengan berderajat 3? Berderajat 3 ini kita menentukan dari pangkat terbesar yang ada di bentuk ini. Kita lihat variabel x-nya, pangkat tertingginya ialah 3. Maka polinomial ini adalah polinomial berderajat 3. Dan kita lihat di sini 5x pangkat 3 ditambah 5/3x pangkat 2 ditambah x. Semua pangkatnya bilangan bulat positif. Meskipun di sini ada 5/3, 5/3 ini adalah koefisien, bukan pangkat dari suatu variabel. Ini tidak berpengaruh. Yang kita lihat pangkatnya, bukan koefisiennya. Kalau koefisiennya mau dari dalam bentuk pecahan ataupun dalam bentuk tidak bulat atau bentuk negatif, itu tidak mempengaruhi. Kita lanjut. Di bentuk kedua ini, 4x pangkat 5 ditambah x pangkat 2 ditambah 2, apakah ini termasuk polinomial? Di sini ya, polinomial dengan berderajat 5. Kenapa berderajat 5? Karena di sini variabelnya memiliki pangkat yang tertingginya adalah 5. Kita lanjut. 7x pangkat 4 ditambah 1/x pangkat 2 ditambah x. Apakah ini termasuk ke dalam polinomial? Jawabannya adalah di sini bukan polinomial. Kenapa bukan polinomial? Karena di sini adalah 1/x pangkat 2. Bentuk ini jika kita ubah menjadi bentuk x pangkat negatif 2. Di sini pangkatnya berubah menjadi negatif. Seperti di definisi di awal, jika dia harus dikatakan polinomial apabila pangkatnya adalah bilangan bulat positif. Sementara di sini bilangannya adalah dia bilangan bulat, namun dia bilangan bulat yang negatif. Sehingga bentuk ini tidak bisa kita sebut sebagai polinomial. Kita lanjut. Bentuk selanjutnya adalah 2x pangkat 3 ditambah akar x ditambah 5. Apakah ini termasuk ke dalam polinomial? Jawabannya adalah bukan polinomial. Kenapa bukan polinomial? Karena bentuk yang saya lingkari ini, jika kita ubah dalam bentuk pangkat, dia menjadi pangkat x pangkat setengah.
Sekali lagi, akar X ini jika kita ubah menjadi pangkat, dia menjadi X pangkat setengah. Di sini sudah sangat jelas terlihat kalau pangkatnya bukan bilangan bulat, sehingga bentuk ini bukan termasuk ke dalam polinomial. Selanjutnya kita akan bahas tentang penjumlahan, pengurangan, dan perkalian bentuk polinomial. Untuk penjumlahan, pengurangan, dan perkalian polinomial ini, cara mengerjakannya sama dengan aljabar biasa yang sudah kalian pelajari di kelas SMP. Bagaimana cara mengerjakannya? Mari langsung kita lihat ke dalam contoh soal berikut. Jika diketahui fx itu sama dengan 2x pangkat 5 ditambah 10x pangkat 3 ditambah 6 dan gx sama dengan x pangkat 4 dikurang 5x pangkat 3 dikurang 8x ditambah 7, tentukanlah fx ditambah gx, fx dikurang gx, dan fx dikali gx. Kita jawab di sini. Sekarang untuk bentuk yang fx ditambah gx. Pertama, bentuk fx-nya kita tulis dulu 2x pangkat 5 ditambah 10x pangkat 3 ditambah 6. Dan gx-nya kita susun ke bawah biar mudah untuk menjumlahkannya. Dan posisinya kalian harus perhatikan. Posisinya harus sama dengan nilai derajatnya. Kalau yang atas derajat 5, bawahnya tidak atau gx-nya tidak memiliki derajat 5, maka kita geser posisinya sehingga menjadi posisi yang sejajar dengan derajat yang sama. Karena di fx-nya tidak ada pangkat 4, maka atasnya kita kosongkan. Yang sama di sini adalah 10x pangkat 3 dengan negatif 5x pangkat 3, maka dia posisinya sama. Begitu juga dengan konstantanya, yaitu 6 dan 7. Sama-sama termasuk ke dalam konstanta, maka posisinya sama. Lalu tinggal kita jumlahkan seperti menjumlahkan aljabar biasa. Sehingga didapat fx tambah gx-nya adalah 2x pangkat 5 ditambah x pangkat 4 ditambah 5x pangkat 3. 5x pangkat 3 ini didapat dari 10x pangkat 3 ditambah negatif 5x pangkat 3, maka didapat 5x pangkat 3 dikurang 8x ditambah 13, di mana 13 ini didapat dari 6 ditambah 7. Kita lanjut. Bentuk pengurangan dari fx dikurang gx adalah posisinya sama seperti penjumlahan, tinggal kita kurangi atau operasinya kita ganti dengan operasi pengurangan. Sehingga bentuknya menjadi bentuk fx dikurang gx-nya adalah 2x pangkat 5 dikurang, ingat ya, plus ketemu negatif jadi negatif, di sini jadinya dikurang x pangkat 4 ditambah 15 x pangkat 3 ditambah 8x dikurang 1. Selanjutnya, untuk bentuk perkalian fx dikali gx, ini sama saja dengan perkalian aljabar biasa. Tinggal kalian kalikan seperti perkalian pelangi atau perkalian rainbow. Di sini akan saya langsung berikan jawabannya saja untuk mempersingkat waktu. Nanti di rumah masing-masing atau saat kalian melihat video ini, kalian bisa coba sendiri mengalihkan satu persatu. Sehingga hasil akhirnya menjadi 2x pangkat 9 dikurang 10x pangkat 8 ditambah 10x pangkat 7 dikurang 66x pangkat 6 ditambah 14x pangkat 5 ditambah 6x pangkat 4 dikurang 110x pangkat 3 ditambah 22x pangkat 2 ditambah 42. Di sini kita bisa lihat derajat hasilnya adalah, derajat dari hasil perkalian ini adalah 9. Polinomial berderajat 9. Sebenarnya untuk menentukan derajat dari perkalian ini cukup mudah.
Tinggal kalian jumlahkan saja kedua buah bentuk polinomial ini, pangkat terbesarnya menjadi hasil perkalian derajatnya. Atau bisa simpelnya seperti ini. Bisa kalian lihat, si fx dia berderajat 5, sementara si gx dia berderajat 4. Maka hasil kali fx dikali gx dia menjadi berderajat 9 dari 5 ditambah 4. Seperti itu untuk menentukan hasil kali atau derajat dari polinomial yang hasil perkaliannya. Oke. Sekian untuk video kali ini. Nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya, di part selanjutnya dari polinomial, karena masih banyak lagi part-part lain dari polinomial. Sekian videonya. Jangan lupa kalian like, komen, juga subscribe bagi kalian yang belum. Juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewat lagi video saya selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.